Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hayati dengan NIM 123171015. Saya dari kelas 3A Tadris Bahasa Inggris semester 3. Di sini saya akan membahas materi tentang ilmu kalam. Di mana judul dari materi yang akan saya bahas di sini adalah mengenai aliran-aliran yang ada di dalam ilmu kalam, yaitu ada aliran Khawarij dan juga yang kedua ada aliran Syiah. Aliran yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang aliran Khawarij. Pengertian dari aliran Khawarij sendiri adalah sebuah kelompok atau sekte dalam sejarah Islam yang muncul setelah Perang Siffin pada tahun 657 Masehi antara pasukan Khalifah Ali dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka dikenal dengan sikap ekstrim dalam menilai siapa yang dianggap benar dan siapa yang dianggap sesat. Secara harfiah, Khawarij berarti orang-orang yang keluar karena mereka keluar dari barisan pasukan Ali setelah perselisihan dalam Perang Siffin. Nah, aliran ini memiliki pandangan teologis dan politik yang sangat keras. Mereka tidak hanya memandang bahwa kekhilafan hanya sah bagi orang yang sesuai dengan prinsip-prinsip mereka, tetapi juga menganggap setiap muslim yang tidak sejalan dengan pandangan mereka sebagai kafir atau sesat. Dalil nakli yang terkait dengan prinsip dasar Khawarij ini ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah berkata, kelompok yang keluar dari umatku akan menganggap amalan mereka lebih baik daripada amalan orang lain. Mereka berpendapat bahwa orang-orang yang menentang mereka adalah orang-orang yang kafir. Dari hadis riwayat Bukhari. Nah, poin yang kedua yaitu tentang sejarah dan juga perkembangan aliran Khawarij. Aliran Khawarij muncul setelah peristiwa arbitrase pada Perang Siffin. Pada saat itu, sebagian pasukan Ali menolak keputusan untuk melakukan arbitrase atau musyawarah dengan Muawiyah, yang mereka anggap sebagai pengkhianat terhadap kebenaran. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali dan membentuk kelompok sendiri. Pada awalnya nih, kelompok ini hanya terdiri dari sejumlah kecil orang, namun berkembang pesat terutama karena keteguhan mereka dalam mengkritik pemerintahan yang ada, yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kelompok ini menyebar di berbagai wilayah, dan meskipun kekuatannya menurun seiring berjalannya waktu, aliran Khawarij terus berkembang dalam berbagai bentuk dan sekte hingga kini. Dalil nakli tentang pemisahan kelompok Khawarij dari barisan Ali dapat ditemukan di dalam hadis. Sesungguhnya mereka, Khawarij itu adalah kaum yang keluar dari agama Islam, sebagaimana anak panah yang keluar dari busurnya. Hadis riwayat Bukhari. Poin yang ketiga yaitu doktrin aliran Khawarij. Doktrin utama yang dianut oleh Khawarij ini mencakup beberapa pokok ajaran. Yang pertama ada takfir, yang maksudnya itu mengkafirkan orang lain. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar atau tidak setuju dengan mereka adalah kafir. Bahkan jika orang tersebut seorang muslim, hal ini menjadi salah satu ciri khas dari kelompok ini. Ada dalil yang menjelaskan tentang takfir ini. Dapat ditemukan dalam surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang menjelaskan perbedaan prinsip dan keyakinan antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Yang kedua, pemberontakan terhadap pemerintahan yang tidak adil. Mereka menganggap bahwa jika seorang pemimpin tidak berlaku adil atau tidak sesuai dengan hukum Allah, maka mereka berhak memberontak dan menurunkan pemimpin tersebut. Ini mengarah pada sikap radikal terhadap kekhalifahan dan pemerintahan yang ada. Dalam hal ini juga Rasulullah bersabda, jika ada 3 orang di suatu tempat, maka hendaknya mereka memilih seorang pemimpin. Akan tetapi jika mereka tidak melaksanakan hal itu, maka mereka adalah orang yang berdosa. Dari hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada tentang pendirian tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yang maksudnya menyuruh yang makruh, mencegah yang mungkar. Khawarij sangat menekankan pada pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, namun dalam bentuk yang ekstrim dan seringkali tanpa mempertimbangkan maslahat umum. Poin yang keempat dari aliran Khawarij yaitu sekte-sekte dan juga tokoh-tokoh dari aliran Khawarij. Aliran Khawarij tidak hanya terdiri dari satu kelompok tunggal, tetapi berkembang menjadi beberapa sekte dengan variasi pemahaman dan praktik.
beberapa sekte besar yang muncul dari aliran Khawarij. Yang pertama ada Azarika, salah satu sekte Khawarij yang lebih radikal dan menganggap bahwa pemberontakan terhadap pemerintah adalah kewajiban, serta seringkali menggunakan kekerasan untuk menegakkan ajaran mereka. Yang sekte yang kedua yaitu Najdad. Sekte ini dikenal lebih moderat dibandingkan Azarika. Mereka tidak seberat Azarika dalam hal kekerasan, meskipun tetap menekankan pentingnya pemberontakan terhadap pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga ada Ibadiyah. Ibadiyah itu adalah sekte Khawarij yang masih eksis hingga saat ini, terutama di Oman. Mereka memiliki pandangan yang lebih moderat dibandingkan dengan sekte-sekte Khawarij lainnya, dan lebih menekankan pada prinsip-prinsip fikih dan toleransi. Tokoh-tokoh penting yang di dalam sejarah Khawarij itu, yang pertama ada Abdullah bin Wahab al-Rasibi, salah seorang tokoh utama yang memimpin pemberontakan Khawarij setelah Perang Siffin. Yang kedua ada Nafi al-Khuwailidi. Beliau adalah seorang pemimpin lainnya yang terkenal karena kerasnya sikapnya terhadap pemerintahan Islam yang tidak sesuai dengan prinsip Khawarij. Yang ketiga ada Abu Hamzah al-Zayyat, seorang tokoh yang dikenal dengan perjuangannya yang keras terhadap pemerintahan Khalifah Ali. Dalil nakli yang menjelaskan tentang ini mengenai pemberontakan terhadap pemerintahan bisa ditemukan dalam surah Al-Hujurat, ayat 9 yang berbunyi, dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya. Ayat ini sering dipahami sebagai peringatan akan bahaya pemberontakan antara sesama umat Islam. Nah, jadi kesimpulannya, aliran Khawarij adalah sekte yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam, dengan doktrin yang sangat keras, terutama dalam hal takfir dan kewajiban pemberontakan terhadap pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam, meskipun aliran ini